again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, serta sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terhormat kepada Ibu Era Oktaviona MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang blended learning dalam pembelajaran guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Langsung saja kita simak penjelasannya. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini berlangsung demikian pesat, sehingga pantaslah para ahli menyebut gejala ini sebagai suatu revolusi. Sekalipun kemajuan tersebut masih dalam perjalanannya, sejak sekarang sudah dapat diperkirakan bakal terjadi berbagai perubahan di bidang informasi maupun bidang-bidang kehidupan yang berhubungan. Sebagai implikasi dari perkembangan keadaan tersebut, perubahan-perubahan yang akan dan sedang terjadi terutama disebabkan oleh potensi dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan dan memenuhi kebutuhan mereka akan informasi hampir tanpa batas. Beberapa keterbatasan yang dulu dialami manusia dalam berhubungan satu sama lainnya, seperti faktor jarak, waktu, jumlah, kapasitas, kecepatan, dan lain-lain, kini dapat diatasi dengan dikembangkannya berbagai teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Dengan menggunakan satelit, misalnya, hampir tidak ada lagi batas, jarak, dan waktu untuk menjangkau khalayak yang dituju dimanapun dan kapanpun. Begitu pula dengan kemampuan menerima, mengumpulkan, menyimpan, dan menelusuri kembali informasi yang dimiliki oleh perangkat teknologi informasi seperti komputer, video disk, maka hampir tidak ada lagi hambatan yang dialami untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan yang berkenaan dengan kemampuan sasaran yang digunakan. Sehingga seorang pakar, yaitu MC Luhan, berpendapat bahwa teknologi baru menjanjikan kepada umat manusia akan terbentuknya jendela dunia, dan teknologi informasi dan komunikasi yang baru akan membentuk desa dunia. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi baru membuat dunia semakin kecil. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan semakin terasa sejalan dengan adanya pergeseran pola pembelajaran dari tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dan bermedia. Contohnya di saat sekarang ini, di masa pandemi yang sudah cukup lama menyerang dunia ini, jadi hal inilah yang menuntut kita, khususnya para pelajar di dunia pendidikan, mengharuskan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran atau yang sering disebut dengan istilah daring. Berdasarkan ramalan dan pandangan para cendekiawan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja dan kompetitif. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang ada 4 kecenderungan. Yang pertama, perkembangannya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh. Dan yang kedua, sharing resource bersama antar lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan. Yang
ketiga, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya seperti guru, laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. Yang keempat, penggunaan perangkat informasi, teknologi, dan informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Semua itu sudah dapat dilakukan. Yang menjadi faktor utama dalam distance learning yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswanya atau antara guru dengan muridnya. Namun demikian, dengan media internet saat ini sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan siswa, baik dalam bentuk real time atau waktu nyata atau tidak. Dalam bentuk real time dapat dilakukan misalnya dalam suatu chat room, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Seperti contoh dalam sekarang ini banyak menggunakan ruang Zoom atau Google Meeting. Kalau dari internet yang tidak real time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, news group, dan bulletin board. Bisa menggunakan kalau saat ini tuh menggunakan classroom ataupun grup PA yang lebih sering digunakan. Pelajaran konvensional seperti ini tidak lagi sepenuhnya menjadi andalan, namun di tengah kemajuan teknologi saat ini diperlukan variasi metode yang lebih memberikan kesempatan untuk belajar dengan memanfaatkan aneka sumber, tidak hanya dari manpower seperti hanya guru. Pembelajaran yang dibutuhkan adalah dengan memanfaatkan unsur teknologi informasi dengan tidak meninggalkan pola bimbingan langsung dari pengajar dan pemanfaatan sumber belajar lebih luas. Konsep ini sering juga diistilahkan dengan pencampuran antara blended learning dengan konvensional, sehingga disebut dengan blended learning. Poin selanjutnya mengenai konsep blended learning. Apa sih yang dimaksud dengan blended learning itu? Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, atau formula suatu penyelarasan, kombinasi atau perpaduan. Sedangkan learning memiliki makna umum, yakni belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Apa yang dicampurkan? Elena Musa menyampaikan bahwa yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas dengan online learning. Pada perkembangannya, istilah yang lebih populer adalah blended learning dibandingkan dengan blended learning. Kedua istilah tersebut merupakan isu pendidikan terbaru dalam perkembangan globalisasi dan teknologi blended learning. Seperti yang dijelaskan oleh Zhao, isu blended learning sulit untuk didefinisikan karena merupakan sesuatu yang baru. Walau cukup sulit mendefinisikan pengertian blended learning, tapi ada para ahli dan profesor yang meneliti
tentang blended learning dan menyebutnya konsep dari blended learning. Blended learning sebagai kombinasi karakteristik pembelajaran tradisional dengan lingkungan pembelajaran elektronik atau disebut blended learning menggabungkan aspek blended learning seperti pembelajaran berbasis web, streaming video, komunikasi audio sinkronus dan asinkronus dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka. Bond dan Graham menjelaskan bahwa blended learning adalah gabungan dari dua sejarah model perpisahan mengajar dan belajar, sistem pembelajaran tradisional dan sistem penyebaran pembelajaran yang menekankan peran pusat teknologi berbasis komputer dalam blended learning. Dari definisi-definisi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan secara sederhana, blended learning adalah kombinasi atau penggabungan pendekatan aspek blended learning yang berupa web-based instruction, video streaming, audio, komunikasi sinkronus dan asinkronus dalam jalur blended learning sistem LSM dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka, termasuk juga metode mengajar, teori belajar, dan dimensi pedagogik. Baik, poin selanjutnya adalah karakteristik blended learning. Menurut Sharpen, karakteristik blended learning ada 3 karakteristik, yaitu 1. Ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. Yang kedua, transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sambil mendalam. Yang ketiga, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Seperti yang dijelaskan di atas, karakteristik blended learning adalah sumber suplemen dengan pendekatan tradisional juga mendukung lingkungan belajar virtual melalui suatu lembaga rancangan pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan tingkatan praktik pembelajaran dan pandangan tentang semua teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran. Karena model ini adalah model pembelajaran campuran, maka teori yang digunakan pun terdiri dari berbagai teori belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli dengan disesuaikan situasi dan kondisi peserta belajar dan institusi yang menggunakan. Blended learning berisi tatap muka, di mana berisikan dengan blended learning. Pada blended learning, terdapat pembelajaran berbasis komputer yang berisikan dengan pembelajaran online. Dalam pembelajaran online, terdapat pembelajaran berbasis internet yang di dalamnya ada pembelajaran berbasis web. Jadi, deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam blended learning terdapat tatap muka yang berisikan dengan blended learning, di mana blended learning beserta komponen-komponennya yang berbasis komputer dan pembelajaran online berbasis web internet untuk pembelajaran. Berdasarkan komponen yang ada dalam blended learning, maka teori belajar yang mendasari model pembelajaran tersebut adalah teori belajar konstruktivisme dari Piaget, kognitif dari Brunner, Gardner, dan Bloom, dan lingkungan belajar sosial atau sosial konstruktivis dari Vygotsky. Konstruktivisme digunakan sebagai landasan teori belajar yang sering disebut juga student-centered learning. Konstruktivisme dapat mendorong pelajar untuk membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman individu dan pengaplikasiannya secara langsung pada lingkungan mereka. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut, yaitu tujuan pendidikan menurut
teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua ada implikasi kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Implikasi yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Poin selanjutnya atau yang keempat, penerapan blended learning. Blended learning kini banyak digunakan oleh para penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kalau dahulu hanya digunakan di universitas terbuka yang diizinkan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Maka untuk sekarang ini dengan terbitnya surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 107 dari tahun 2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh, maka perguruan tinggi tertentu yang mempunyai kapasitas menyelenggarakannya pendidikan terbuka dan jarak jauh menggunakan blended learning juga telah diizinkan menyelenggarakannya. Lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti kursus-kursus juga telah memanfaatkan keunggulan blended learning ini untuk program-programnya. Jika dikaji secara terminologis, maka blended learning menekankan pada penggunaan internet seperti pendapat Rosenberg menekankan bahwa blended learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendapat Hawke tentang perkembangan blended learning mengungkapkan bahwa terdapat 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu yang pertama, web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Yang kedua ada web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, pengajar bisa memberikan petunjuk pada pembelajar untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Pembelajar juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, pembelajar dan pengajar lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Model ini lebih relevan untuk digunakan dalam pengembangan pendidikan guru karena bisa dilihat dari kondisi, kultur, dan infrastruktur yang dimiliki saat ini. Yang ketiga ada model web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran pengajar dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet,
membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet dan percakapan lain yang diperlukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai blended learning dalam pembelajaran. Semoga dapat kita pahami bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Septi Bulansari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.